penderitaan Yesus, kita diberikan sebuah teladan yang luar biasa, ya. Penderitaannya bukan sekedar penderitaan tanpa tujuan, ya, tetapi sebuah teladan yang mengajarkan kita tentang kasih yang tak terhingga, kesetiaan yang tidak tergoyahkan, bahkan mengajarkan kita tentang pengampunan yang tanpa syarat. Di balik setiap air mata yang tumpah, ya, di balik setiap hinaan dan penderitaan, di balik setiap cambukan, di balik setiap perjalanan yang Yesus harus hadapi, ada pesan-pesan yang akan mengubah setiap kehidupan kita yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu, saya berikan tema kepada firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yaitu teladan di balik penderitaan. Sekali lagi, teladan di balik penderitaan. Ibu-ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini ada poin penting yang ingin saya ingin kita belajar bersama-sama. Teladan apa yang ada di balik penderitaan Yesus? Maka yang pertama yaitu, saya mau katakan teladan pertama yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu penderitaan Yesus sebagai teladan kasih bagi kita semua. Amin. Penderitaan Yesus sebagai teladan kasih. Kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berbicara tentang kasih, sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penderitaan Yesus di sini bukan hanya tentang rasa sakit fisik yang dialami, tetapi juga merupakan teladan luar biasa tentang kasihnya kepada umat manusia, sehingga dia rela meninggalkan tahtanya, dia rela meninggalkan kemegahannya, rela meninggalkan zona nyamannya, mau turun ke bumi ini jadi seperti manusia, mau merasakan lapar seperti manusia, merasakan sedih seperti manusia, merasakan penderitaan seperti manusia. Kalau kita menyimak, ya, kita menyimak dalam firman Tuhan tadi, di situ dikatakan bahwa Yesus pun mengalami apa yang dialami oleh manusia, ya. Yesus mengalami apa yang dialami oleh manusia, ya. Dalam ayat 38 berkata, hatiku sangat sedih. Yesus mengalami kesedihan, ya, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi bukan hanya kita manusia yang merasa sedih, ya. Yesus pun mengalami akan hal itu, apalagi saat-saat di mana dia harus menghadapi penderitaan, menghadapi penyaliban, menghadapi sesuatu yang bukan karena perbuatan orang lain, tapi dia harus menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Perbuatan siapa? Perbuatan kita manusia. Tapi karena kasihnya, dia mau tinggalkan tahtanya. Dia rela melakukan semuanya, melalui setiap proses demi proses, dalam jalan salib, dalam masa-masa sengsara, dia lewati semuanya. Dia rela. Karena apa? Karena kasihnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat lagi di dalam situasi yang berat mungkin menurutnya, dan dia berdoa kepada Bapaknya, dia masih meminta kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini biarlah lalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ya. Mungkin secara manusia, Yesus bilang, Bapa, tolong Bapa, jangan biarkan aku alami ini, jangan biarkan aku lalui semua ini, ya. Tetapi kembali dia berkata, bukan menurut kehendak saya, tapi kehendak Bapa. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya setiap kita wanita-wanita Kristen dalam hidup ini yang belum menikah sih belum tahu suka dukanya rumah tangga, ya. Yang belum menikah tidak tahu perjuangan rumah tangga. Karena saat sekarang yang belum nikah, yang baru pacaran, bucin-bucinnya luar biasa, cintanya manis semanis madu. Jadi tidak tahu suka duka dalam rumah tangga. Jadi anak-anak muda yang sini, wanita-wanita yang ada dengar baik-baik, saya percaya setiap rumah tangga punya kesulitan sendiri. Setiap rumah tangga punya masalah sendiri. Setiap rumah tangga punya pergumulan sendiri.
terutama ibu-ibu di dalam rumah tangga, ya. Kalau ibu yang puyeng, maka rumah tangga itu bagaikan neraka. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, buatlah rumah tangga itu damai, supaya rasakan rumah tangga itu seperti surga. Karena kalau ibu sudah pusing, bapak tanya apapun, tidak tahu lagi, udah dilawan dengan marah-marah. Jangan banyak tanya. Apalagi kalau uang makan hanya 20.000 dan disuruh untuk 3 hari, ya, lagi viral di dunia maya. Itu jangan tanya, habis kena semprot, ya. Tapi hari ini kita belajar sebuah teladan kasih dari Yesus. Apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan kasih. Ya, Ibu Pendeta tadi sempat emosi, tapi karena kasih tidak jadi. Rencananya mau buat status yang tidak bagus, tapi karena kasih akhirnya statusnya jadi berubah, jadi bagus. Itulah karena kasih. Kalau kasih sudah ada, kasih Tuhan sudah ada dalam hidup setiap kita, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Masalah boleh datang, apapun boleh kita hadapi, tapi tidak akan membuat kita kehilangan kasih itu. Bahkan kasih itu akan terus kita salurkan kepada orang lain, akan terus dipancarkan kepada orang lain. Itulah hebatnya kasih. Kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan teladan itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Bagaimana caranya supaya kasih itu tetap ada dalam hidup kita? Sementara kita lagi emosi nih, lagi panas-panasnya nih, lagi pengen kalau bisa hajar, ya. Apalagi kalau ibu-ibu dengar nama saya diomongin di sana, rasa-rasa mau pojok ya kan? Bagaimana supaya bisa sabar menghadapi seperti itu? Ya, bagaimana? Kita lihat Tuhan Yesus menghadapi semuanya dengan berdoa. Berlututlah dan berdoa. Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan kasih. Itu mungkin sangat berat. Dia yang hina saya, dia yang jelek-jelekan saya, dia yang ngomong saya, sekarang dia yang datang minta bantuan saya. Kira-kira saya bantu dia enggak ya? Kira-kira saya bantu enggak ya? Kalau orang yang gak ada kasih mau enggak? Enggak mau. Rasain lu ngomong saya hebat-hebat di luar, sekarang lu datang minta bantuan saya. Mati aja sekalian. Benar enggak? Kadang manusia seperti itu. Tapi kalau orang yang punya kasih Tuhan, berapa kali pun orang mau sakiti hatinya, berapa kali pun orang mau omongin dia, orang mau jelek-jelekan dia, berapa kali orang mau fitnah dia, berapa kali orang mau buat dia sampai mungkin dipermalukan sekalipun, kasih itu kan tetap ada dalam hidupnya. Dia akan terus membantu dengan tulus, dia akan terus melakukan dengan tulus, tanpa dia memikirkan apa-apa. Karena apa? Kasih Yesus sudah ada dalam hidupnya. Dia sudah menerima kasih itu. Ketika dia menerima kasih itu, dia akan melakukannya bagi praktekkan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, ya. Anak-anak, ya, anak saya masih kecil, belum terlalu merepotkan, ya. Dan puji Tuhan anak saya nurut-nurut sampai sekarang, yang agak dikit sedikit itu holy karena maklum lah baru 2 tahun lebih dan dia masih dalam masa perkembangannya, masih aktif-aktifnya, jadi wajar, ya. Tapi kadangkala anak kita banyak saya temui ketika anak melakukan kesalahan, tidak ada kasih lagi di hati mamanya. Tiba-tiba mamanya bilang, dasar anak setan, ya. Anak setan kau hancurin barang-barang rumah, kau pikir ini tidak beli pakai duit atau apa lain sebagainya. Pokoknya dibilang anak setan, anak hantu lah. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Kalau anaknya setan, mamanya setan dah. Bapaknya setan dah. Bapak dan mamanya setan, maka turunannya pun jadi setan. Tapi kalau anak Tuhan, maka penuh kasih. Maka ibu-ibu yang hadir hari ini, penuhilah hidup kita dengan kasih Tuhan. Amin. Penuhilah hidup kita dengan kasih Tuhan. Berdoalah. Kalau saat ini kita masih dipenuhi dengan emosi, jujur saya juga masih kadang-kadang emosi. Kalau saya mau marah-marah aja, ya kan? Nanti habis baru saya sadar, terus saya minta maaf, gitu. Karena namanya manusia. Tapi mari kita terus berdoa supaya kita bukan orang sempurna. Tapi kalau kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan, maka kita mau lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, berikutnya kita belajar teladan di balik penderitaan Yesus. Kalau yang pertama teladan kasih yang Tuhan berikan, yang kedua adalah teladan kesetiaan. Amin. Teladan kesetiaan. Zaman sekarang kita cari orang yang setia itu susah.
Cari orang yang pintar banyak, orang pendidikan tinggi banyak, tapi orang yang setia itu susah. Coba kita lihat bacaan tadi itu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, dia berkata bahwa dalam ayat 36 dia berkata, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, Tuhan suruh mereka duduk, bukan tidur. Ya, duduklah di sini sementara ke sana untuk berdoa. Tetapi ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Mereka tidur. Setia enggak? Ini hal kecil menyangkut kesetiaan. Rasanya mungkin Yesus berdoa udah lama juga kali ya. Kita berdoa pun paling lama berapa menit sih kalau kita berdoa? Berapa menit paling lama? Kalau doa syafaat sih panjang. Tapi kalau hanya doa kayak Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku. Udah lama kan doanya. Datang mereka udah tertidur. Setia enggak nih? Ini hal kecil loh, sudah tidak setia lagi. Bahkan di dalam rumah tangga Kristen sekarang banyak yang tidak setia. Ya, kalau dulu ngetren bapak-bapak selingkuh, sekarang banyak ibu-ibu yang selingkuh. Ini berapa postingan yang lewat-lewat di beranda Facebook saya. Ibu-ibu yang kebanyakan selingkuh. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak punya Yesus di dalam hidup. Amin. Maka lagu tadi berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai hari ini Yesus, ya, besok Yudas. Ya, saya sering bergurau, boleh cium tapi jangan ciuman Yudas. Ya, sering saya bergurau gitu. Ya, itu bergurau. Ya. Tapi kalau ada yang tersinggung ya enggak apa-apa, mungkin kan dialami itu juga jadi tersinggung ya. Itu artinya masih normal ya kalau ada yang tersinggung ya. Saya sering bilang begitu ya. Jadi mari kita belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Ya, di dalam pelayanan, setialah dalam pelayanan. Contohnya ibu yang MC tadi ya, sebelum melayani di sini ya dulu sama saya di lomba ya. Dulu, karena dulu mereka kosnya di Biasa dan pelayanan sama-sama, bapaknya main musik, ibunya MC ya dari dulu. Dan saya ikuti kehidupan mereka ini memang luar biasa, Tuhan berkati. Ya, ibu ini latar belakang Katolik dan keluarga besarnya masih Katolik. Bagaimana sih tantangan yang ibu dihadapi ketika ada praktek-praktek yang di luar kebenaran yang masih dilakukan oleh keluarganya? Pernah ibu sering cerita ke saya gini. Bagaimana dia bisa hadapi semua itu? Sementara dia Kristen satu-satunya di antara keluarganya yang ada di sini. Dan kita tahu kalau saudara-saudara kita di agama Katolik itu ajaran mereka itu masih banyak yang tentang mistik-mistik, ya, dan itu masih dipakai. Ya. Kira-kira di tengah-tengah seperti itu setia enggak? Ketika anak lahir, banyak kan zaman sekarang kalau anak lahir dikasih kain hitam di tangan, ya kan? Masih enggak kita mau pakai kayak gitu? Dikasih salib, ya, lucu ada cerita lucu waktu almarhum suami saya masih hidup, jadi anak saya Hul ini waktu lahir nangis tuh kencang-kencang. Kebetulan tetangga di sebelah kami itu Katolik, dia yang kerja di situ. Jadi satu kali saya pergi, saya tidak ada. Anak saya nangis, dikasihlah arang, ya, dikasih arang tanda salib di sini. Saya pulang, saya tanya, siapa yang buat ini? Lalu katanya Mama Manda, enggak boleh. Lalu besok datang, enggak boleh ya, ini anak pendeta, enggak boleh dikasih tanda salib di keningnya, enggak boleh saya bilang. Terus berikutnya bukan lagi ibu itu yang buat, suami saya yang buat salib. Habis itu nangis lagi, dia ambil kain hitam, dia ikat. Saya bilang ini artinya apa? Itu mereka biasa ikat kain hitam. Jangan ikut-ikutan, saya bilang suami saya, gitu ya. Jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu artinya. Bahkan kemarin dalam pemakaman ketua majelis di Bantok, mereka masih membahas karena di kuburan itu ada yang karena kemarin karena hamba Tuhan semua datang, jadi mereka protes. Awalnya mau taruh salib di kaki, kami bilang di kepala. Lalu mereka protes. Kenapa salibnya di kepala?
ini di sini salibnya di kaki semua. Lalu mereka tanya, siapa yang kuburnya? Gitu kan. Lalu ada yang bilang Pak Pendeta, karena itu jemaat GKKI juga. Saya bilang, ya mungkin Pak Pendeta, tapi kan suara terbanyak mungkin Pak Pendeta takut untuk kasih tahu. Jadi ya suara terbanyak di kaki ya ikut di kaki, ya. Jadi waktu kemarin ketua majelisnya di kepala. Saya bilang, kenapa orang Kristen salibnya di kepala? Kenapa orang Katolik itu? Jadi saya juga belajar ya Bapak Ibu, kenapa orang Katolik salibnya di kaki? Karena mereka percaya bahwa ketika mereka bangkit, mereka lihat salibnya. Kalau orang Kristen, dia bangkit, dia melihat kemuliaan Tuhan, bukan lagi salib. Saya bilang begitu ya kepada ibu-ibu di situ. Lalu mereka mulai dibawa lucu-lucu, humor-humor, tapi saya bilang orang tua dulu kan itu dulu kan memang kaki semua. Saya bilang iya, dulu orang tua tidak kenal kebenaran. Sekarang kita yang kebenaran, kita tidak boleh ikut cara orang tua dulu. Kita sangat menjunjung tinggi adat, kita sangat menghormati adat, tapi kita lihat dulu adat itu sesuai dengan kebenaran tidak. Kalau tidak usah diikuti. Saya bilang gitu di depan banyak orang yang lagi pemakaman, saya ngomong gitu. Lalu mereka bilang, mereka ganggu pendeta, hati-hati kena adat nih, ini kena adat. Saya bilang, oh kalau mereka mau adat bilang aja ini aturan gereja, karena sebelum pemakaman kami sudah minta pihak keluarga serahkan ke gereja. Jadi gereja yang ambil alih pemakaman. Jadi kalau ada yang mau adat karena ketua majelis salib di kepala, maka suruh tanya di gereja, karena masing-masing punya aturannya, ya. Dan ini berbicara tentang kesetiaan di tengah-tengah dunia yang tidak benar, di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Apakah kita mau ikut tidak benar? Ini menjadi tantangan, pertanyaan bagi kita semua. Kita melihat kalau ikan di air laut yang asin kan? Kalau air ikan dari laut itu perlu kasih garam dah, atau udah usah langsung masak langsung enak? Perlu kan? Hal tinggal di laut yang asin. Maka hendaklah kehidupan kita pun seperti itu. Sekalipun kita ada di lingkungan yang tidak benar, lingkungan yang mungkin menyembah berhala, lingkungan yang mungkin suka berdukun dan lain sebagainya, jangan sampai kita pun ikut-ikutan. Tetap pertahankan hidup kita setia di hadapan Tuhan. Jangan ikut arus. Tanya dulu, ya. Jangan mudah ikut arus. Nanti kita yang terjerumus, ya. Jadi mari kita belajar teladan kesetiaan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan tidak setia ibu-ibu, dia bisa saja tinggalkan jalan salib dan kita masuk neraka semua. Tidak ada keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi karena dia setia dengan misi Allah, dia lakukan itu dengan sungguh, meskipun dia harus berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Ya, dia setia. Maka kita belajar teladan kesetiaan dari Tuhan. Hal berikut lagi, ya ada 4 poin ya, jadi nggak lama ya. Karena tadi kesaksian sudah luar biasa. Hal berikut, penderitaan Yesus sebagai teladan pengampunan. Amin. Penderitaan Yesus sebagai teladan pengampunan. Siapa di sini yang masih punya musuh, masih benci orang? Ada? Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Ya. Bahkan saudara kandung pun dibencinya. Ya, kadang-kala hanya karena harta warisan saling baku bunuh. Ya, di NTT lagi viral tuh, saling membunuh karena harta warisan. Emang mati bawa tanah itu kah? Mati bawa semua warisan itu sampai harus saling membunuh. Ya, harus saling membunuh. Saya belajar dari kepergian suami saya. Banyak hal yang kami lakukan, kami rintis dari nol. Semua kami punya, tapi dia meninggal, apa yang dia bawa? Hanya 1 peti untuk tempat diletakkan tubuhnya di dalam. Tidak ada apa-apa yang dibawa. Lalu buat apa? Hanya karena perkara dunia ini kita harus musuhan satu dengan lainnya, harus membenci satu dengan lainnya, harus mendendam satu dengan lainnya. Saya adalah satu pribadi yang mengalami begitu banyak hal yang menurut saya tidak seharusnya saya terima dari saudara-saudara saya. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun kebencian saya untuk mereka. Saya terus mengasihi mereka, saya terus berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan itu. Di kayu salib, salah satu dari 7 perkataan Yesus apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal udah jelas-jelas mereka siksa Yesus, udah jelas-jelas mereka ludahi Yesus, udah jelas-jelas mereka menghina Yesus, mencambuk sampai sekali cambukan. Kalau kita nonton The Passion of Christ, sekali cambukan isi dan darah itu keluar.
ya. Tapi di situ Yesus masih berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya lihat banyak orang untuk mengampuni itu masih susah. Sehingga banyak orang jatuh sakit karena menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, ya. Hati-hati, ya, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati. Itu malah orang yang didendam, dibenci mungkin baik-baik saja, tapi dia yang mengalami sakit di tubuhnya, mengalami memikul sakit di hidupnya. Karena apa? Yesus mengajarkan teladan mengampuni, bukan teladan membenci, bukan teladan mendendam dan lain sebagainya. Mengampuni, mengampuni itu berapa kali? Tanpa batas, ya. Berulang-ulang kali kita disakiti, berulang-ulang kali juga kita harus mengampuni. Dan dalam proses Tuhan saya mengalami semuanya itu. Mungkin Mama Ganten juga tahu sedikit banyak tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya harus menerima kenyataan hidup yang saya harus alami, dan bagaimana saya harus mengampuni, menjalani kembali kehidupan dengan baik-baik saja meskipun orang lihat, oh hidup saya di luar baik-baik saja. Tapi ada banyak proses yang Tuhan izinkan saya terjadi, ya. Kalau saya tidak bisa mengampuni, mungkin saya orang yang sudah, ya. Kalau saya tidak bisa mengampuni, mungkin saya udah masuk rumah sakit, dan mungkin selama ini saya udah is dead, ya, karena banyak luka, banyak sakit, banyak penderitaan yang saya lalui. Tapi kenyataannya di luar orang lihat saya senang-senang saja, orang lihat saya happy-happy saja, ya. Bahkan saya sering bergurau, kalau saya bilang saya tidak punya uang, tidak ada yang percaya kalau saya tidak punya uang. Benar kan? Tidak ada yang percaya kalau saya tidak punya uang. Karena saya juga ada masa di mana saya tidak punya uang. Saya pernah dibawa sampai titik terendah kehidupan ini, ya. Tapi di luar sana orang nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa saya lagi menderita, saya lagi susah, saya lagi gini, nggak ada yang tahu. Jangankan orang luar, di rumah aja mereka nggak tahu, ya. Mungkin hanya ada hamba-hamba Tuhan yang TK aja yang mungkin merasakan apa yang saya rasakan dalam hidup ini. Apalagi pasca 1 tahun kepergian suami saya, bagaimana saya harus menjalani kehidupan, ya. Dan saya percaya semua yang kita alami selama kaki kita masih berpijak di bumi ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya mungkin orang menyakiti kita, orang menjahati kita. Tapi bagaimana respon diri kita terhadap semuanya itu? Karena di balik setiap proses, di balik setiap penderitaan yang kita alami, ada teladan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus lakukan dalam penderitaannya, dalam prosesnya, Dia mengampuni mereka. Maka sebagai wanita-wanita Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, ya, saling mengampuni, ya. Dalam rumah tangga, suami itu tidak akan sempurna, istri pun tidak akan sempurna. Tapi bagaimana kalau ada pengampunan di dalamnya, maka yang tidak sempurna akan menjadi sempurna. Maka walaupun ada perkelahian, walaupun ada sakit hati, tapi di luar orang tidak akan pernah tahu bahwa oh hidupnya seperti ini dan seperti ini. Karena apa? Karena ada pengampunan, ya. Maka berapa kali, baru 2 atau 3 kali saya memberkati pengantin pernikahan, saya bilang dalam rumah tangga harus ada pengampunan. Karena kalau tidak ada pengampunan, pasti akan ada perceraian. Dan kita tahu di Kalimantan ini banyak sekali perceraian. Bahkan saya temui ada yang umurnya baru 22 tahun, 23 tahun sudah punya 3 suami. Pertamanya pertamanya Katolik, keduanya Kristen, ketiganya Muslim. Ya, bahkan ada yang 7 suami dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada pengampunan, sehingga jalan terakhir adalah perceraian, ya. Maka saya mau bilang, kalau kita menikah, ibu-ibu yang baik, saya tidak tahu pergumulan kita, tapi saya mau bilang, kalau kita menikah dengan pasangan kita, ya mungkin yang masa-masa pacaran tuh manis-manis, enak-enak, ya. Tapi setelah menikah kita, kalau pacaran tuh istilahnya kita baru tahu kulit luarnya. Setelah udah menikah, kita udah tahu kulit dalamnya. Nah, ketika kita udah tahu semua tentang dia, apakah kita mau meninggalkan dia? Ya, apa kita mau meninggalkan dia? Ya, makanya saya selalu bilang, kalau anak-anak muda, murid-murid saya kan kecantikan tuh cewek-cewek semua, saya bilang mereka gini, kalau kamu tahu cowok itu pemabuk, jangan kau pacaran dengan dia. Kalau kau pacaran dengan dia dan kau menikah dengan dia pemabuk, maka kalau dia menikah dia terus mabuk, kamu jangan stres dan jangan gila. Karena kamu udah tahu dia pemabuk, tapi kamu masih suka dengan dia.
Setiap pasangan hidup kita adalah pilihan kita. Bagaimana kurangnya mereka, bagaimana kekurangan mereka, ya jalannya aja, itu kan pilihan kita. Kita udah tahu kalau pernikahan Kristen hanya mau dia memisahkan. Nah kita udah tahu dia tukang judi, kita masih mau dengan dia, ya udah dia berjudi, ya udah biarkan dia berjudi, jalani aja. Atau kita tahu dia perokok, kita masih mau dengan dia, ya udah tanggung risikonya. Kalau nanti kita ngomong, ya, tapi dia nggak mau dengar kita, tanggung aja risikonya. Dalam pergumulan panjang, kita harus ikuti, ya. Kita harus bisa mengampuni, karena tidak ada satu orang pun yang sempurna di bumi ini. Amin. Hal terakhir yang harus kita belajar dari teladan penderitaan Yesus, yaitu penderitaan Yesus sebagai teladan pengharapan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Yesus di kayu salib bukan hanya sebuah tindakan pengorbanan yang menebus dosa umat manusia, tetapi juga sebuah teladan pengharapan yang tidak tergoyahkan, ya, bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya, ya. Meskipun penderitaan yang dialami Yesus sangat berat dan tampaknya penuh dengan kegelapan, ya, apalagi harus menanggung sampai kematiannya, tapi kita melihat melalui penderitaannya ia membawa pengharapan yang kekal dan memberi kita keyakinan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Penderitaan Yesus membuka jalan kepada kebangkitan. Kalau Yesus tidak mati, ada kebangkitan enggak? Tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit, ada kehidupan enggak? Tidak ada. Maka di balik penderitaan Yesus ada pengharapan bagi kita semua, ya. Penderitaan Yesus disalib bukan akhir dari kisahnya, tapi justru melalui penderitaannya dia memberikan pengharapan yang lebih besar, yaitu kebangkitannya. Yesus mengalahkan maut dan memberikan pengharapan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa penderitaan tidaklah sia-sia dan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar yang melampaui penderitaan itu sendiri, ya. Teladan pengharapan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan atau kesulitan, kita diingatkan bahwa penderitaan atau kesulitan yang kita alami, ya, kita diingatkan bahwa penderitaan kita bukanlah akhir dari segalanya, ya. Penderitaan kita bukan akhir dari segalanya. Seperti Yesus yang bangkit dari kematian, kita juga memiliki harapan, ya. Kita juga memiliki harapan bahwa dengan kebangkitannya kehidupan kekal menjadi milik kita semua. Amin. Proses penderitaan kita berbeda-beda, ya. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang dalam keluarganya mengalami, ya, seperti yang saya uraikan tadi, mungkin dari suami yang selalu buat sakit hati, atau anak-anak, atau mungkin kita sebaliknya. Semuanya beda-beda. Tapi di balik semuanya itu, kalau kita setia menghadapi lalui, kita akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya percaya di akhir dari renungan ini, saya mau satu kesaksian, mungkin sudah berapa kali sampaikan, tapi ini saya mau